Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, jumpa lagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta tolong satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bagaimana, semua hadir atau tidak? Tiga orang yang izin. Ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Konfigurasi elektron. Oke, konfigurasi elektron. Baiklah, jika kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron, maka Ibu menganggap kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal tentang konfigurasi elektron. Ya? Ya. Oke, nah sekarang perhatikan di slide. Ibu kasih dua soal ini, Ibu kasih 4 menit untuk kalian kerjakan. Setelah itu Ibu tunjuk saja dua orang maju kerja di papan. Silakan, soalnya ada di slide. Anya, kerja soal A, silakan. Oke, jadi Anya menuliskan konfigurasi elektron kulit. Ada lagi yang mau menuliskan konfigurasi elektron subkulit? Silakan. Oke. Benar atau salah? Benar ya. Oke, elektron valensinya 7, maka golongannya adalah 7A. Dan di sini berada di subkulit S dan P. Oke, maka dijumlahkan golongannya 7A dan periode berapa? Periode 3. Ketiga. Oke, benar ya untuk soal yang pertama. Sedangkan soal yang kedua, golongannya berapa? 1B. Kemudian periodenya adalah 5. Oke, konfigurasi ini benar atau salah? Yang lain? Benar? Oke, kita lihat lagi di slide. Karena kalian sudah mengetahui yang namanya konfigurasi elektron, coba lihat gambar apakah ini? Gambar tabel periodik. Perhatikan pertanyaan di situ, apa dasar pengelompokan unsur dalam tabel periodik unsur? Kemudian soal yang kedua ada lagi di sini, bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Oke, tabel periodik juga kalian bawa. Nah, pertanyaan ini kita simpan dulu. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang bisa bantu Ibu untuk baca? 4. Mempresentasikan melalui tabel atau grafik hubungan antara nomor atom dengan energi ionisasi berdasarkan sifat keperiodikan. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 ya anak-anak. Ya, selanjutnya perhatikan video di sini. Nah, sudah perhatikan video animasi tadi? Sudah. Berarti sudah ada gambaran tentang sifat keperiodikan unsur. Jadi sifat-sifat keperiodikan unsur itu tadi sudah kalian nonton video animasi tersebut. Kelompok 2, Adelia, Delima, Febronia, Elsa, dan Iko. Ibu minta ketua kelompoknya maju untuk mengambil LKPD-nya untuk didiskusikan di dalam kelompokmu. Silakan. Sudah, Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan lihat LKPD, perhatikan dan kerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Dan seperti biasanya, semua proses kegiatan ini Ibu akan nilai ya. Jadi, harap untuk saling bekerja sama dengan baik. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1,
Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan moderator. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang kedua, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom semakin besar. Ukuran atom semakin besar, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, kulit tetap, tetapi jumlah elektron valensi bertambah. Jari-jari atom semakin kecil. Berikutnya, berdasarkan grafik di atas, bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam suatu golongan dan satu periode? Jawabannya, dalam suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti ini semakin lemah. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar karena jari-jari semakin kecil sehingga gaya tarik inti semakin kuat. Baik, ini adalah hasil dari diskusi kami. Jika ada kritikan atau pertanyaan dari kelompok lain, saya masuk. Saya dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jawabannya, maka sulit bagi unsur untuk melepas elektron. Hasil suatu yang diberikan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari unsur 3Li, 4Be, 1B, dan 9F, manakah yang mempunyai jari-jari atom terbesar dan unsur manakah yang mempunyai jari-jari atom terkecil? Silakan. Unsur yang mempunyai jari-jari atom terbesar adalah 3Li. Sedangkan unsur yang mempunyai jari-jari atom terkecil adalah 9F. Karena dalam satu periodik, makin ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Sekian jawaban dari kami. Apakah jawabannya pas? Pas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, Pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 2. Mengapa energi ionisasi tingkat pertama lebih kecil daripada energi ionisasi tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya? Jawabannya, karena elektron yang dilepaskan makin dekat dengan inti atom. Dari pertanyaan kelompok 3. Jawabannya, unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar dari ketiga unsur itu adalah 81 Tl, karena dalam tabel periodik unsur, semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar. Kami sekian dan terima kasih. Oke, kita lihat Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memulai presentasi kami, maka dari itu kepada pembaca saya persilakan. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom dari unsur 11Na dan 12Mg. Unsur manakah yang memiliki jari-jari atom yang terkecil? Mg lebih besar daripada 11Na. Jadi makin besar muatan inti, gaya tarik elektron ke inti makin kuat. Jadi jari-jari makin kecil sehingga unsur yang memiliki jari-jari atom terkecil adalah 12 Mg. Bagaimana kelompok 2? Jadi berdasarkan hasil diskusi dan hasil presentasi yang tadi sudah kalian presentasikan, Ibu mengambil kesimpulan bahwa kalian sudah mengerti tentang sifat periodik unsur. Tentang sifat apa? Dua sifat, yaitu jari-jari atom dan energi ionisasi hari ini. Iya, dari tadi sudah dikatakan bahwa jari-jari atom itu adalah jarak dari, ada yang tahu? Ada yang ulang? Iya, Anya. Inti atom ke kulit terluar. Iya, jarak dari inti atom ke kulit terluar. Sedangkan energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas
melepaskan elektron yang berada paling terluar atau ikatan paling lemah dari suatu atom atau ion. Silakan kumpulkan LKPD, jangan lupa tulis nama. Nama kelompok ditulis dan dikumpulkan LKPD-nya kepada Ibu. Silakan. Oke, satu kelompok lagi. Mawar, apa yang Mawar simpulkan? Dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan dibacakan. Dalam satu golongan, makin ke bawah energi ionisasi makin kecil. Dalam satu periode, makin ke kanan energi ionisasi makin besar. Apa yang saya simpulkan tentang jari-jari atom? Merupakan jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar. Dalam satu golongan makin ke bawah, jari-jari atom makin besar. Jari-jari atom itu dalam satu golongan. Bagaimana sifatnya? Dalam satu golongan jari-jari atom makin ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Sedangkan sifat dari energi ionisasi dari atas ke bawah, bagaimana sifatnya? Kecil. Sedangkan dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Oke. Bagaimana sudah bisa mengerti kedua sifat dari sistem periodik unsur ini? Ada sifat jari-jari atom dan sifat dari energi ionisasi. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, kalau bisa, Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan agar Ibu menilai pengetahuan kalian hari ini. Kasih soalnya ada 5 nomor, waktu pengerjaannya 7 menit. Bisa? Bisa. Sudah semuanya kumpul? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya selalu menyenangkan. Dan Ibu menganggap bahwa hasil pembelajaran kita hari ini kalian sudah mengerti tentang sifat dari keperiodikan unsur, tentang jari-jari atom dan energi ionisasi. Pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas lagi sifat keperiodikan unsur, berikutnya tentang afinitas elektron dan keelektronegatifan. Untuk itu Ibu harapkan sebelum kita belajar tentang kedua sifat lainnya itu di rumah harap belajar ya, sehingga pada saat pembelajaran pertemuan berikutnya kalian sudah mengerti atau sudah ada gambaran tentang keelektronegatifan dan afinitas elektron. Bisa atau tidak anak-anak? Bisa. Oke, Ibu akan kirimkan tugasnya di WA group kita ya. Ya, dan dikerjakan minggu depan. Pertemuan selanjutnya itu harus dikumpulkan. Dikerjakan di rumah, jangan sampai sekolah baru kalian saling ikut teman. Tidak boleh ya. Kerja sendiri-sendiri di rumah sampai sekolah dikumpulkan. Bisa? Bisa. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini seperti biasa, mari kita akhiri dengan doa sehingga kita dijaga dalam perjalanan pulang. Siapa yang mau pimpin doa silakan. Atau orang pimpin doa, silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa membaca. Doa selesai. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan ya. Selamat siang.
Hayayu.